Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widi saya SMSI pada mata kuliah Ekonomi Mikro 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta. Karena pada pertemuan atau video pembelajaran kali ini kita sudah memasuki ya pada pertemuan ke-10 ya, di mana pada video pembelajaran di pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang general equilibrium dan welfare atau equilibrium ya dari market ya secara commonly-nya ya, dan bagaimana hubungannya dengan kesejahteraan atau welfare. Nah, saya Uda Putri dari SMSI bersama tim teaching saya adalah Bapak Tata Mustasya akan memulai ya video pembelajaran ini pada pertemuan ke-10 dengan judul General Equilibrium and Welfare. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-10 ini adalah dimana kita akan membahas bagaimana simple general equilibrium, lalu bagaimana the efficiency of the perfect competition, bagaimana pasar persaingan sempurna ya, mengefisiensikan harga atau output dan hubungannya efisiensi dengan equity. Marilah kita bahas satu persatu. A simple general equilibrium ya. Nah, pada dasarnya equilibrium itu general equilibrium model itu seperti ketahui adalah an economic model of complete system of market ya. Jadi hubungan antara pertemuan dari supply dan demand ya pada titik tertentu ya, dari sebuah sistem pasar yang sangat komplit ya, dan akan bertemu lah dari si supply dan demand itu dan bermuara pada si equilibrium. Nah, sedangkan partial equilibrium model itu adalah an economic model of a simple market. Jadi, nah bedanya kalau ini general itu secara complete system market, sedangkan partial equilibrium itu adalah dengan model pada simple market. A simple equilibrium, a simple general equilibrium. Not only are our goods allocated through median a competitive market, but also our inputs have a price that established through the working of supply and demand ya. Jadi barang dan jasa itu sebanyak itu ya pasti akan berkompetisi pada satu pasar yang tidak persaingan sebenarnya, tapi tidak hanya di semua input ya yang punya harga ya. Nah, mereka juga akan bekerjasama pada kurva supply itu demand-nya. In all this market, the few basic principle are assumed ya, dengan asumsi all individual and firms take the price at a given they are price taker. Jadi individual firms itu sama-sama bisa menjadi price taker ya pada pasar persaingan sempurna. All individual maximize utility. Nah, setiap individual ini bisa memaksimalkan utility mereka. All firms maximize profit. Sedangkan pada sisi firms mereka bisa memaksimalkan profitnya. So jadi all individual and firms are fully informed dan mereka sangat terinformasi ya kalau di pasar persaingan sempurna. There are no transaction cost, tidak ada biaya transaksi, dan there is no uncertainty, tidak ada yang namanya ketidakpastian. Nah, kita lihat bagaimana di kurva dari disturbing and reestablishing equilibrium ya. Bagaimana pergeseran dari sebuah equilibrium ya, the market cost. Ini pada gambar ini kita lihat ada market cost atau harga cost untuk tomat dan several pada beberapa market ya. Nah, di sini ada pasar untuk tomat yang gambar A. Yang gambar B adalah pasar untuk orang yang ini lebih tepatnya adalah untuk para pekerja ya. Sedangkan ini adalah market untuk ketimun dan ini untuk market pada pemetik ya atau upah buruh yang memetik ketimun. Nah, kita lihat hubungan antara market pada barang dan jasanya dan sama upahnya ya. Nah, initially the market for tomato is in equilibrium at P1, di mana P1 itu equilibrium pertamanya ya pada dasarnya adalah untuk pasar tomat itu adalah pada
harga di P1. As the market for tomato pickers, cucumbers and cucumber pickers, ya sama juga halnya dengan si market pada cucumber picker, tapi di sini kita kasih kode P4 ya. And then the demand for tomato disrupts this equilibrium. Nah, ketika ada kenaikan permintaan terhadap tomato ataupun tomato misalnya, nah akan menaikkan harga dari si tomato. Sedangkan apabila kaitannya kita dengan barang pelengkapnya adalah timun, ya demandnya di sini akan menurun ya, sehingga ada penurunan harga untuk demand dari timun atau cucumbers. So virtually the supply and demand curve shift in the process of establishing new general equilibrium. Jadi proses dari kenaikan harga ya dari suatu barang dan jasa atau barang substitusinya itu akan merubah atau menggeser kepada equilibrium yang baru. Nah, kita lihat bagaimana simple general equilibrium model ya. Kalau kita gambarkan dalam sebuah kurva efisiensi ya. Jadi kurva efisiensi itu bisa kita lihat turunkan dari kurva utility-nya ya. Nah, in this economy, the production possibility frontier ya dari kurva PPF ya, kita gabungkan dengan kurva utility-nya. The production possibility frontier represent this combination ya of X and Y ya. Anggaplah ini barang X dan Y ya yang dapat mereka beli ya, yang kalau ini ada sisi front berarti yang dapat mereka produce. So every point on the frontier ya dari sini ya, dari garis ini ya, is efficient in technical sense. However, only the output combination at the point E ya. Nah, ini tergantung utilitas perdagangan. Nah, at the point E is true utility maximum. Jadi maksimum utility-nya adalah di point E karena dia sudah bersinggung dengan si possibility frontier. Nah, kalau ini masih bundle yang mereka bisa beli atau mereka kombinasikan. Sedangkan pada utility ketiga itu ada sudah di luar dari possibility frontier-nya. So the economically efficient allocation of resource ya, bagaimana mengefisiensikan alokasi dari resource-nya atau output-nya, an allocation of resource in which the sum of consumer and producer surplus is maximized. Jadi ketika ya consumer dan consumer surplusnya dan producer surplus itu adalah pada level yang maksimum refleks. Jadi adalah di mana tempat the best utility maximizing ya, di mana kita lihat pada gambar ini adalah ketika dia sudah menyinggung atau utility-nya itu sudah menyinggung dengan si PPF-nya, kurva PPF-nya. So notice that this notion of efficiency really has two component ya. Ada dua komponen. First, there is a supply component ya, ini kombinasi barang X dan Y is on the production possibility frontier, and any point inside the frontier would be inefficient because it will provide less utility than can potentially be achieved in this situation. Nah, mana yang tidak efisien itu adalah di U1 atau U3 ya. Nah, jadi the efficiency of X and Y also has the main component because from among all these points on production possibility frontier, this location of resource provide the greatest utility. So this is reinforce the notion that the ultimate goal of economic activity is to improve the welfare of people. Nah, di mana ya bahwasanya di U2 ini ya bisa ya, kan dia sudah menyentuh ya di maksimum utility-nya itu adalah kan bisa nantinya akan kaitannya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan baik pada sisi konsumer ataupun sisi producer. Here people decide themselves which allocation is the best. Nah, ini tadi kita sudah seperti kelas ya, efisiensi ya of perfect market competition ketika dari nilai utility sudah menyentuh dari kurva PPF-nya ya. Nah, kita lihat gambar ini how perfect competitive price bring about efficiency. Nah, di mana yang efisiensi ya? Efficient price swap itu adalah kita asumsikan adalah ketika PX
dibagi PX-nya. Itu adalah di garis ini, C yang putus-putus ya. Nah, dengan harga initial price sold-nya itu adalah di pada titik E ini. So, first round of macroeconomics, ya, a perfect competitive price system will bring about the economically efficient allocation of the resource. Jadi, di mana market efficient yang oleh resource itu ada ketika tempat titik keseimbangan adalah di poin ini, ya, kira-kira begitu. Nah, the efficiency of the perfect market competition. Lalu bagaimana hanya pada perfect market competition, ya? Nah, secara hipotesisnya ya, di mana titik efisiensinya adalah ya di titik A, ya, titik A ini ya, atau boleh di sepanjang kurva VPN-nya. Here the production possibility frontier, ya, macam-macam nih, boleh yang di slope ini, ataupun yang slope ini, ya. Nah, price efficiency, lalu bagaimana hubungan price efficiency and laissez-faire economy atau economic laissez-faire. Nah, menurut Adam Smith, ya, the natural effort of every individual to better his own condition, ya. Pasti secara naluriah manusia atau individu itu ingin mencari kondisi yang terbaik. So when suffered to accept itself with the freedom and security is so powerful a principle that it is alone. Jadi, and without any assistance, not only capable of the carrying associated to wealth and prosperity, but surmounting 100 impertinent obstruction with which the folly of human love often counter its operation. Ya, menurut Smith itu ya. Nah, catatannya, Smith not the public spirit, ya, jadi intinya gini, menurut Adam Smith itu ya, setiap manusia punya hak atau kebebasan dalam memilih apa yang mereka inginkan ya, untuk bekal untuk kesejahteraan mereka sendiri. Nah, so why market fails to achieve economic efficiency? Nah, kita sebagai manusia punya keinginan mencapai economic efficiency. Namun ada kalanya kita atau dalam pasar, dalam suatu keadaan kita menghadapi kegagalan ketika ekonomi itu tidak sampai titik efisien. Nah, apa penyebabnya adalah adanya persaingan yang tidak sempurna, imperfect competition, di mana market situation in which buyers have some influence the price of goods and services. Jadi mereka sama-sama bisa mendorong nih harga dari barang dan jasa pada market yang tidak sempurna. Nah, ini salah satunya contohnya mungkin adalah pada pasar monopoli ataupun oligopoli. Lalu adanya externality atau faktor-faktor the effect of one party economic activities and another party that is not taken into account by price system. Jadi kayak ada gangguan externalities ya, ada pihak lain ya yang merusak atau tekanan dari economic activities tersebut. Ya, bisa jadi seperti sesuatu hal yang ilegal di sini. Lalu public goods ya. Nah, barang-barang publik itu bisa dikatakan barang yang goods that are both non-exclusive and non-vital, tapi barang-barang yang bisa dipakai bersamaan. Dan satu lagi ada imperfect information, satunya seperti kayak moral hazard ya, asymmetric information, itu juga membuat market fail to achieve economic efficiency. Nah, lalu bagaimana menghubungkan efisiensi dan equity? Nah, equity itu adalah the fairness, keadilan, the fairness of the distribution of goods or utility. Karena keadilan dalam mendistribusikan barang ataupun sesuai dengan utility-nya. A primary problem with developing an accepted definition of fair of unfair allocation is result is that not everyone agrees as to what the concept means. Jadi, banyak orang yang tidak setuju nih dari konsep efisiensi ataupun equity. So making decision about equity deficit trade-off is a major source of political kontroversi pada pencapaian sebuah efisiensi dan equity di sini. Nah, seperti apa ya? Kita bisa gambarkan seperti gambar Edgeworth diagram ya.
Edgeworth diagram box for exchange ya. Nah, seperti ini gambar Edgeworth box diagram. The Edgeworth box diagram is to permit all possible allocation of goods X and Y. Nah, kenapa bentuknya kotak ya? Mungkin kadang bisa jadi yang bagian OS ini sekarang lebih besar. Nah, nantinya bisa jadi bagian yang OJ ini lebih besar daripada bagian OS. Ya, bagian ini ada contohnya aja. Bisa bagi part ini bisa lebih besar daripada part ini. Gitu. Nah, lalu bagaimana perubahan dari efisiensi? Nah, kita turunkan dari Edgeworth box diagram tadi ya kepada Pareto efisiensinya. Ya, kita di sini anggap S ini dari wakil Smith, C ini dari Jones. Nah, mereka kan punya utility-nya masing-masing. Ya, dari sisi sini ya John punya utility seperti ini ya. Kalau kita gambarnya dari sudut sini. Sedangkan dari Smith punya utility ya yang dari sisi sini ya. So the point of the curve ya ketika kurva mereka itu sudah bertemu. Nah, R efficient is the same of, nah itu efisiensi itu adalah pandangan efisiensi dari mereka berdua. Nah, di mana itu? Ya masih di sekitaran yang titik mereka bertemu. Salah satunya ini, bagian ini ataupun bagian keseluruhan ini. Ya. So, efficient in exchange. Jadi, kapan kita mencapai Pareto efficient allocation? Ya, Pareto efficient allocation itu adalah an allocation of available resource in which no mutually beneficial trading opportunity are unexploited. So, that is allocation in which no one person can be made better off without someone else being made worse off. Jadi, Pareto efisien ya. Nah, kapan Pareto efisien itu terjadi? Ya, ketika ya si Jones atau si Smith Jones atau Smith sama-sama tidak dirugikan pada hal ini. Gitu. Jadi mereka sama-sama mencapai Pareto efisiensinya. Contract curve, so the set of efficient allocation of existing goods in an exchange situation. So the point of the curve, ya contract itu di mana? Ya, seperti ini, ya. The set of efficient allocation that existing good and exchange situation point that the curve necessarily efficient. Ya, since individual can make the ambiguous better off by moving to the curve. Lalu ada lagi initial endowments, the initial holding of goods from which trading begins. Nah, seperti ini ya, kurvanya nantinya ya. Mereka sama-sama tidak ada yang dirugikan ya dari efisiensi itu tersebut ya. So looking at the effect the distribution initial endowments becomes more complicated ya, because the shared distribution might actually affect how much is produced ya. For example, if we were considering a plan that would distribute income from a person with an initial endowment of skill to a person with a few skill, you would have to consider whether such a plan would affect the high skill person willingness to work. Ya, jadi kurvanya itu kayak mereka seperti magnet ya, tarik menarik ya, untuk menciptakan sebuah situasi yang efisiensi. Ya, kalau kita gambarkan seperti inilah kurvanya pada pasar tersebut. Nah, jadi kesimpulannya ya, untuk mencapai titik efisiensi atau equity itu kedua belah pihak tidak boleh ada yang satu pihak diuntungkan, yang satu pihak lagi merasa dirugikan. Harus sama-sama imbang ya. Nah, untuk mencari titik keseimbangan tersebut, mereka akan menyesuaikan dengan utilitas mereka masing-masing. Oke, baiklah. Sekian dulu video pembelajarannya ya. Nah, di sini ada post-test yang bisa kalian kerjakan. Coba jelaskan kembali, please explain why the market failed to achieve the market efficiency. Apa faktor menyebabkan pasar itu gagal mencapai market efisiensinya. Oke, demikian ya video pembelajaran singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Kami dari Teaching Mata Kuliah Ekonomi Kelas 1 menyampaikan terima kasih dan salam bela negara.